Amar Zoni kembali ditangkap untuk keempat kalinya dalam kasus narkotika, padahal masih berada di dalam rutan Salemba. Amar diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam penjara dengan barang bukti sabu dan ganja sintetis. Terancam hukuman berat hingga pidana mati sesuai pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Penangkapan terjadi pada saat berstatus sebagai narapidana di rutan Salemba, Jakarta Pusat, suatu hal yang ia harus jalani untuk kasus ketiga tertangkapnya dia atas pernarkobaan. Saya aja baru bangun tidur aja, saya kaget dong, ya kan Pak? Nah kita kalau memang udah kooperatif ini seperti bagaimana nih maksudnya, saya nggak ngerti. Saya pengen tahu ini. Jelasin. Ini memegang ini seperti ini. Jelasin. Coba buka apa sih? Kan saya nggak tahu. Biar enak ya. Oke. Apa nih kira-kira? Apa? Ya ini ganja. Nah, punya siapa? Punya dia. Ya diam dulu. Saya kooperatif Pak. Buka boxnya biar dilihat bawa siapa di sini Pak. Saksi aja pasal. Ini ganja Pak ya. Itu ganja kan? Benar ya? Kita flashback sejenak. Kasus pertama terjadi tahun 2017. Amar Zoni ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan ganja. Ditangkap di komplek perumahan di Depok dengan barang bukti berupa ganja, lintingan rokok, bong atau alat hisap, dan 7 plastik kecil bekas sabu. Amar mengaku sudah memakai narkoba selama setahun demi mencari kesenangan pada waktu itu. Direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Maret 2023 penangkapan kedua ditangkap kembali terkait sabu di kawasan Sentul, Bogor. Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Belum lama berselang dari kasus yang kedua, ketiga kalinya ditangkap di penghujung tahun 2023, hanya beberapa bulan setelah bebasnya yang terakhir, tepatnya pada salah satu apartemen di BSD Tangerang Selatan, 12 Desember 2023. Diamankan dengan barang bukti berupa 4 paket sabu beratnya 4,6 gram, 1 paket daun ganja beratnya 1,32 gram, dan alat-alat pengkonsumsiannya termasuk timbangan elektronik dan juga 1 unit HP. Sebagai bukti komunikasi yang terjadi. Di pengadilan tingkat pertama, Amar Zoni sebenarnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Namun pada saat banding, hukuman justru diperberat menjadi 4 tahun penjara. Kasus keempat yang sekarang ini tertangkap bahkan belum bebas dari penjara. Oktober 2025 ini diduga terlibat jaringan peredaran narkoba di rutan Salemba. Amar Zoni terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dari dalam rutannya itu sendiri. Barang bukti berupa sabu dan ganja sintetis alias sinte diketemukan. Amar Zoni memulai karirnya sebagai model dengan menjadi peserta dalam sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh majalah Aneka Yes di tahun 2011. Berhasil melaju ke babak final dan meraih gelar Top Guest. Di tahun 2014, Amar berperan sebagai Romi dalam serial televisi Kanza 2 dan memerankan tokoh Bara dalam film Retak Gading. Amar semakin dikenal setelah berperan sebagai Rajo Langit dalam serial 7 Manusia Harimau. Di tahun 2022, Amar berperan sebagai Amar Mahendra dalam serial televisi Ikatan Cinta. Filmnya yang terakhir adalah Madu Murni di 2022. Di rentang masa kelam di antara penangkapan satu dan lainnya, Amar pernah berkarya seperti lagu duet berjudul Berserah di tahun 2020 bersama dengan Iris Bella yang sekarang mantan istrinya, dan juga sebuah karya tulis berjudul Amar, Amarah dan Arah di tahun 2021. Amar Zoni pada jeratan kasusnya yang keempat ini menggunakan aplikasi Zangi sebagai sarana komunikasi untuk menghindari pelacakan. Zangi merupakan aplikasi pengiriman pesan privat yang tidak perlu menggunakan nomor telepon. Zangi diklaim memiliki keamanan dan privasi dengan fitur enkripsi end-to-end yang tidak bisa diakses oleh pihak ketiga. Aplikasi Zangi umumnya dianggap aman karena menggunakan enkripsi tingkat militer dan teknologi peer-to-peer tanpa server, yang berarti pesan dan data tidak disimpan di server manapun dan hanya ada di perangkat pengguna. Zangi dikembangkan oleh Vahram Martirosyan yang asli Rumania, saat ini berdomisili di Santa Clara, California, Amerika, di mana yang bersangkutan aktif sebagai CEO dan founder. Amar Zoni tidak beraksi sendiri dalam hal ini. Diduga mengedarkan narkoba dalam rutan Salemba bersama 5 orang lainnya. Penyerahan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis dilakukan di dalam rutan, sementara Amar Zoni
mendapatkan barang haram itu dari seseorang yang berada di luar rutan Salemba. Peran utamanya menampung sabu dan tembakau sintetis dari luar rutan, sementara tersangka lainnya menerima narkoba itu dari Amar Zoni untuk diedarkan di dalam rutan Salemba. Amar Zoni sempat berpeluang bebas pada Desember 2025 melalui program asimilasi. Namun dengan adanya kasus terbaru ini membuat peluang tersebut hilang, pupus. Sebuah peluang untuk kembali hidup dan berkarya secara normal yang hilang karena sibuk berjenjang karir di dunia candu.